Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kasih, yang Maha Rahim, yang kami muliakan di dalam seluruh hidup kami. Perkenankan Bapa, hari ini kami menayangkan yang bertema seorang wanita peredaran 12 tahun yang Tuhan Yesus sembuhkan. Perkenankan kami menayangkan mujizat-Mu ini kepada semua yang mendengarkan ini, Tuhan, untuk memuliakan-Mu, agar mereka semua mengikuti seperti wanita yang berdarah yang telah Tuhan sembuhkan, mengimani-Mu, memuliakan di dalam hidup mereka sehari-hari. Perkenankan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, hamba-Mu yang hina dan debu ini pohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Sebab hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, apa yang kusampaikan keluar dari bibirku adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Syukur, terima kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas perkenan-Mu. Amin. Mia terkasih, pagi ini mari Mia kita simak pemaparan tentang seorang wanita peredaran selama 12 tahun yang telah memperoleh mujizat dari Tuhan Yesus dan sembuh. Mia, sebelumnya Mia, mari kita haturkan kitong pujian syukur kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas kasih karunia-Nya kepada kita semua yang tak terhingga, yang tak terbatas. Mari Mia, kita haturkan kidung pujian kepada Beliau. Terasa hancur hatiku, aku mengerti Kau lakukan ini karena Kau cinta padaku. Semua salahku di kayu salib yang kecil, supaya aku menjadi milik-Mu. Selamatkan hidupku.
rasa hancur hatiku, aku mengerti kau lakukan ini karena kau cinta padaku. Bapa, kau pikul semua salahku, Yesus, di kayu salib yang kecil, Tuhan, supaya aku menjadi milik-Mu. Kau selamatkan hidupku. Kau pikul semua salahku, Yesus, di kayu salib yang kecil, Allahku, supaya aku menjadi milik-Mu. Kau selamatkan hidupku. Syukur Bapa, syukur aku atas kasih-Mu Bapa. Bapa karuniakan Yesus Putra-Mu, tebus kami semua umat-Mu. Syukur Bapa, syukur, sebab sujud kami semua padamu, Allahku. Haleluya, 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 haleluya.
Mia terkasih, perkenankan kami bacakan Mia. Seorang perempuan yang sakit perdarahan sembuh hanya dengan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Dari Lukas 8 ayat 43 sampai dengan 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita perdarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah perdarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya. Dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan berkata, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Mia terkasih, dari Injil tersebut kita dapat mengerti dan kita memahami beberapa hal pokok sebagai berikut, Mia. Seorang perempuan yang 12 tahun mengalami perdarahan dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kemudian pada suatu saat dia mengetahui bahwa Yesus akan datang. Banyak orang-orang mengerumuninya dan mendesak Tuhan Yesus untuk dekat dengan beliau. Ia tidak mau ketinggalan, ia dekat dengan Tuhan Yesus, dan dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan penyakitnya. Ia jamah dari belakangnya jumbai jubah Tuhan Yesus. Dan seketika itu juga ia merasa perdarahan di dalam dirinya berhenti. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Siapa yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Petrus menjawab, "Tuhan, orang berdesaan. Siapa yang tahu Tuhan?" Tapi wanita itu mendengar itu, perbuatannya diketahui. Dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengatakan, "Syukur Tuhan Yesus, terima kasih.
Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Mia? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berdirilah, pergilah. Mia terkasih, dari bacaan itu kita merenungkan hal-hal sebagai berikut Mia. Yang pertama Mia, dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, wanita peredaran 12 tahun itu memegang jubah Tuhan Yesus. Dan seketika itu juga peredaran berhenti. Ia sembuh Mia. Mukjizat yang sangat luar biasa terjadi pada perempuan itu Mia. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan itu Mia? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, berdirilah. Mia terkasih, apa kesimpulannya Mia dari renungan singkat itu? Dengan iman, dengan percaya mengasihi Tuhan Yesus, mukjizat bisa terjadi Mia. Berterima kasih perempuan itu tersungkur kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memanggilnya, hai anakku, imanmu telah sembuh. Mia terkasih, demikian juga aku percaya Mia, semua orang yang mengimani Tuhan Yesus, menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus, mohon kepada Tuhan Yesus untuk penyembuhan penyakitnya, pasti Mia Tuhan Yesus akan turun tangan. Ia akan memperoleh mukjizat dan disembuhkan. Dan ia akan dipanggil oleh Tuhan Yesus, hai anakku. Sebab memang kita seluruhnya yang mengimani beliau menjadi anaknya Mia, diadopsi menjadi anaknya yang dikasihinya, sehingga semua keperluan hidup kita dipenuhinya, dibimbingnya dengan Roh Kudusnya Mia. Aku percaya penuh hal itu Mia. Mia terkasih, perkenankanlah aku yang debu ini Mia memberikan kesaksian kepada Mia seluruhnya yang aku kasih, apa yang telah aku alami, seperti yang telah aku sampaikan kepada Mia bahwa aku akan memberikan kesaksian itu. Mia terkasih, inilah kesaksianku Mia, yang kukatakan, kuceritakan apa adanya. Aku tidak berani menambah atau mengurangi, apa adanya Mia. Aku sangat mencintai Tuhan. Aku berdosa kalau aku menambah atau mengurangi apa yang ku terima dari Tuhan Yesus. Mia terkasih, sekitar umur 50 tahun yang lampau, pada waktu umurku sekitar itu Mia, pada waktu aku masih bekerja di kantor sebagai ASN, aku terserang penyakit hepatitis B Mia. Orang mengatakan itu penyakit liver. Semua obat medis dan herbal telah aku minum Mia, tetapi hasilnya nol. Aku tetap sakit. SGPT, SGOT yang standar normal berkisar 22 sampai 24 mulai naik, terus naik di dalam diriku, di dalam hatiku yang diserang
oleh virus hepatitis itu. Mia terkasih, di dalam keadaan seperti itu suatu saat ada misa kudus Ekaristi di gereja katedral Kutia Semarang. Aku beserta istriku mengikutinya dengan khusyuknya. Banyak orang umat datang bersama kami mengikuti Ekaristi itu. Ekaristi dipimpin oleh Romo Noto. Sesudah doa syukur agung, DSA, doa syukur agung, kami semua menyatu dengan Tuhan Yesus, memuliakan, menyembah Allah Bapa. Di dalam doksologi itu, sesudah selesai, Romo Noto turun dari altarnya. Beliau memegang monsteran, diangkatnya monsteran tinggi, di mana di dalam monsteran itu ada hosti kudus yang kami percayai, di mana Tuhan Yesus hadir di dalam hosti kudus itu. Mia. Romo Noto turun dari altar membawa monsteran. Beliau berjalan di antara bangku-bangku mengelilingi umatnya, membawa monstran yang berisi hosti kudus itu. Mia. Tepat di hadapan saya, Mia, saya menyembah Tuhan Yesus yang saya imani hadir di dalam hosti kudus itu. Satu langkah Romo Noto melangkah maju, saya bangkit dari bangku saya menjamah dari belakang jubah Romo Noto. Ya. Saya jamah, spontan saya jamah, tanpa ada yang menyuruh, saya jamah. Romo Noto kembali setelah berkeliling sampai di altar. Beliau bertanya, "Saudaraku yang kukasihi, siapa yang merasa disembuhkan?" Setelah mendengar itu spontannya saya mengacungkan jari tangan saya. Saya mengacungkan jari tangan saya. Saya percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan saya. Pagi harinya langsung saya ke laboratorium Brodia, checking darah. Sore harinya saya datang, saya lihat hasilnya. Saya bengong. Saya gembira. Aku lihat angkanya menjadi turun 22 sampai 24 SGPT dan SGOT. Yang sebelumnya hasil checking pada minggu sebelumnya angkanya 85, 3 kali lipat dari normal. Sekarang ini normal angkanya. Saya buru-buru pulang menceritakan ini kepada istri saya. Satu minggu kemudian saya cek lagi normal. 1 bulan kemudian saya cek lagi normal. 1 tahun kemudian saya cek lagi normalnya. Hati saya sembuh. Virus hepatitis sudah dimatikan. Sudah sembuh dengan mukjizat Tuhan Yesus itu.
ditunjukkan dengan angka SGBT, SGOT itu Mia yang saya alami. Saya memperoleh mujizat dari Tuhan Yesus dengan mengimani Tuhan Yesus dan menjamah jubah yang dipakai Romo Noto ya, yang mengangkat monstran di mana di dalamnya ada hosti Roh Kudus. Mia terkasih, kejadian peristiwa itu setelah saya merenungi merubah total hidup saya. Apa perubahannya? Dulu Mia, Injil tidak pernah aku sentuh, jarang sekali aku sentuh. Paling 1 minggu, 2 minggu sekali aku sentuh. Tidak ada kerinduan untuk membaca Injil. Aku hanya setiap minggu datang ke Ekaristi bersama umat yang lain. Pas-pasan itu saja ya. Tetapi semenjak peristiwa itu, aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudusnya. Aku mulai mengikuti seminar hidup baru di dalam rohnya. Tidak lama kemudian aku ikuti seminar hidup baru dalam roh, disingkat SHBR. Pada akhir seminar, aku memperoleh pencurahan Roh Kudus, penumpangan tangan di atas kepalaku ya. Aku jatuh terlentang di atas lantai. Ada sukacita mengalir di dalam hatiku ya. Dengan memperoleh pencurahan Roh Kudus itu Mia, mulai timbul kerinduan kami untuk memuliakan Tuhan Yesus secara lebih. Apa yang aku lakukan Mia? Saya mulai mengikuti setiap misa setiap harinya jam 5:30 pagi. Sebelum aku ke kantor, aku sudah di gereja. Aku mengikuti Ekaristi. Dan kemudian pada kesempatan berikutnya setelah gereja mengadakan tempat untuk adorasi, habis itu aku melakukan adorasi 1 jam. Setiap harinya aku menyatu dengan Tuhan Yesus, memuliakan, menyembah Tuhan Yesus di dalam keheningan Ekaristi itu Mia. Yang kedua Mia, aku mulai membaca kitab suci, mendalami Mia dengan sepenuh hatiku. Itu aja tidak cukup Mia. Aku mengikuti pendalaman kitab suci yang waktu itu juga dipimpin sendiri oleh Uskup Suharyo sebagai Uskup di Keuskupan Agung Semarang, yang sekarang beliau menjabat sebagai Kardinal di Jakarta. Aku ikuti dengan tekun dan pendalaman iman, pendalaman kitab suci yang diberikan oleh romo-romo yang lain. Tidak hanya itu Mia, aku mengikuti retret yang diadakan, baik retret di dalam Kutia Semarang, di sekitar Kutia Semarang, maupun di Cipanas Bogor, di rumah retret Romo Yohanes Indrakusuma. Berbagai macam retret saya ikuti Mia, baik yang dipimpin oleh pastor lokal Singapura, India. Sangat kami senangi, kami ikuti. Yang ketiga Mia, kami terjun aktif di dalam persekutuan doa karismatik Katolik. Saya dipilih oleh rekan-rekan menjadi koordinator PD di
Gereja Mater Dei sekaligus sebagai salah satu pengurus PD di Kudia Semarang, Mia. Untuk selalu dalam kesempatan itu memuliakan Tuhan Yesus Allah Tritunggal dalam sukacita dan mendengarkan ajarannya, Mia. Aktif sekali di dalam persekutuan doa karismatik itu, Mia. Yang keempat, Mia, aku aktif melayani di paroki sebagai Dewan Harian Paroki bersama 8 orang lainnya yang tugasnya merencanakan, menggerakkan umat untuk melaksanakan kegiatan gereja dan mengevaluir selama beberapa periode berturut-turut dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh gereja. Mia terkasih, 4 kegiatan itu seluruhnya aku lakukan dengan sukacita, Mia. Pagi hari sebelum pensiun aku kerja di kantor, sore harinya penuh dengan kegiatan itu, Mia. Yaitu selalu ikuti persekutuan doa, mendalami kitab suci, mengaturkan hitung pujian, dan selalu aktif di dalam kegiatan dewan. Selain setiap pagi selalu ekaristi. Terus berkembang ya sampai aku pensiun. Sampai aku tua ini ya, terus aku ikuti. Terus menerus kerinduan selalu ada dalam hati kami untuk selalu memuliakan Tuhan Yesus. Itulah yang dinamakan bahwa kita sudah menghidupi, sudah meletakkan, sudah menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita sehari-hari. Itu aku lakukan, Mia. Sampai dengan munculnya pandemi COVID, Mia. Demikian pandemi COVID muncul, kegiatan itu berhenti. Karena gereja mulai tidak mengadakan kegiatan itu lagi, mengikuti aturan pemerintah, tidak boleh melakukan mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak berkerumun. Gereja taat pada pemerintah kami langsung tidak mengikuti kegiatan itu lagi, ya. Tapi ya terkasih, kerinduan untuk memuliakan Tuhan itu selalu muncul di dalam hati kami. Apa yang aku lakukan, ya? Aku salurkan kerinduan itu dengan menyalurkan kecintaanku pada Tuhan Yesus, mengaturkan pujian, syukur dan sembah, dan memberitakan Injilnya dengan bimbingan Roh Kudusnya melalui apa, Mia? Melalui YouTube yang telah ikut Mia dengarkan ini. Itu kulakukan, kerinduanku yang terus berkobar, Mia, dan kulakukan dengan bimbingan Roh Kudus, Mia. Sebab aku sadar tanpa bimbingan Roh Kudus itu aku akan lesu. Apa yang aku katakan tidak bermakna, akan kosong puji-pujianku. Dengan bimbingan Roh Kudus itu semangatku sampai sekarang tetap ada, Mia. Tetap ada karena Roh Kudus, Mia. Aku yang debu, yang hina ini, oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudusnya diberi kesempatan untuk memuliakan beliau, Mia. Memuliakan Allah Bapa, memuliakan beliau dengan bimbingan Roh Kudusnya, untuk mengaturkan hitung pujian syukur sembah
dan memberitakan Injilnya dengan berbagai tema, Mia. Sampai aku ini berumur 77 tahun, Mia. Sudah sekitar 35 video yang aku buat untuk memuliakan beliau. Kapan ini berakhir, aku berserah kepada beliau. Yang aku tahu, Mia, kerinduanku selalu berkorban. Hidupku akan kupersembahkan total kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa, Mia, yang sangat begitu mengasihi kepada kita semua, yang beliau sampaikan di dalam Yesaya 43 ayat 4, Mia. Aku mengasihimu, aku menebusmu. Aku roti hidup, aku air hidup, aku yang membawa kehidupan kekal, memberikan kehidupan kekal kepadamu. Mia terkasih, kita semua dikasihi Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Mia. Jadi, Mia, marilah kita seperti seorang wanita yang disembuhkan dari peredaran itu. Kesaksian yang kusampaikan ini adalah hanya satu titik kesaksian dari saudara-saudaraku yang samanya, yang telah dijamah Tuhan Yesus, yang membaktikan dirinya kepada Tuhan. Jumlahnya ratusan di Kutia Semarang. Semua memuliakan Tuhan. Mereka tumbuh seluruhnya kalau mereka berani mau memberikan kesaksian. Mia terkasih, itulah kesaksian yang keluar dari hatiku, yang kusampaikan apa adanya. Tanpa penyembuhan dari Tuhan Yesus, aku sudah mati pada umur 51 tahun. Ya. Dengan penyembuhan dari beliau sampai sekarang aku masih bisa berumur 77 tahun. Dan hatiku masih bergelora, tidak henti-hentinya memuliakan beliau, mengajak saudara-saudaraku untuk memuliakan beliau, Mia. Karena beliau adalah segalanya bagi seluruh umat manusia tanpa pandang bulu, Mia. Sekarang Mia akan bertanya, apa hasilnya hidup seperti itu dengan berpusat pada Tuhan Yesus? Beberapa kali aku sampaikan, Mia, hasilnya ada mujizat penyembuhan jasmani pada kita yang aku alami sendiri juga. Pada saudara-saudaraku banyak penyembuhan rohani, Mia. Keinginanku untuk dunia sudah jauh mulai berkurang. Semua pelan-pelan aku tinggalkan keinginan mata, daging, dan keangkuhan hidup. Semuanya tidak ada artinya. Yang ada hanya bagaimana kami memuliakan Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kami. Dan keyakinan pada kami bahwa kami akan diberikan kesempatan untuk hidup kekal memuliakan beliau di surga. Dan Mia, yang aku perlu sampaikan, apa yang terjadi di dalam Mazmur 23 yang disampaikan Daud, hanya kebaikan saja yang diberikan kepadaku itu terjadi, Mia, kepada seluruh umat yang mengasihi beliau. Seluruh umatnya dibawa ke padang rumput yang hijau, Mia, pada air yang tenang. Mereka tidak akan kekurangan. Itu diberikan pada seluruh umatnya yang kami lihat, Mia, termasuk kepada kami, anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Semua dibawa, Mia, pada padang rumput yang hijau, diberi air yang tenang. Itu juga sekali lagi, Mia, diberikan kepada semua orang yang mengasihi beliau, Mia. Karena beliau adalah Maha Pemberi semuanya. Semua yang ada pada kita dari beliau. Mia,
Ini kusampaikan dengan sesungguhnya keluar dari hatiku. Marilah Mia, sebelum kita terlambat, kita bangun, kita memuliakan, kita bangkit untuk memuliakan Tuhan Yesus dengan segenap roh dan jiwa kita. Kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan dipimpin Roh Kudus beliau sendiri, Mia. Beliau sendiri yang memimpin Roh Kudusnya. Roh Kudusku akan memimpin kamu. Aku akan menyertai kamu. Tidak usah khawatir, anakku. Mia, itu semua dikatakan oleh beliau kepada para muridnya, termasuk kepada kita semua yang mengasihi beliau. Mia, demikianlah pemaparan tentang tema kali ini, seorang wanita perjalanan 12 tahun sembuhan Tuhan Yesus. Dan aku dengan rendah hati bersaksi apa yang aku alami. Tanpa beliau aku sudah tidak ada, Mia, sudah mati. Hanya dengan beliau, karena kasih beliau aku disembuhkan. Dan aku selalu mengalami kerinduan untuk memuliakan beliau dengan kemampuan yang ada padaku, dengan bimbingan Roh Kudus beliau. Aku merasa, Mia, aku hanya debu. Tanpa bimbingan Roh Kudus beliau, aku bukan apa-apa. Beliaulah yang berkarya di dalam hatiku, di dalam hati kita, Mia. Mia terkasih, demikianlah pemaparan kami. Semoga ini berguna bagi Mia dan bagi siapapun yang mendengarkan pemaparan kami. Siapapun yang ingin memperoleh kehidupan kekal, carilah jalan yang lurus dan terang itu. Nanti Tuhan Yesus akan menjawab, saudaraku yang kukasihi, siapapun tanpa memandang agama, perbedaan agama. Agar Indonesia damai, NKRI terwujud, terjaga, dunia damai, bergandengan tangan kita dengan semua orang untuk memuliakan Allah Tritunggal, pencipta jagat raya ini. Mia, demikianlah kesaksian kami, pemaparan kami. Perkenankan kami mengajak Mia mengaturkan hitung pujian syukur kepada beliau. Kita telah ditebusnya, dan marilah kita menjadi roti yang terpecah bagi beliau, menjadi anggur yang tercurah bagi beliau. Mari, Mia. Pengorbananmu terasa hancur hatiku. Aku mengerti kau lakukan ini karena kau cinta padaku, Yesus. Kau pikul semua salahku di kayu salib yang kecil, supaya aku menjadi
selamatkan hidupku. Kau pikul semua salahku di kayu salib yang kecil, Tuhan, supaya aku menjadi milik-Mu. Kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku, Yesus. Maukah Kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah Kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah Kau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu, Yesus. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani, mengasihi lebih sungguh.
jadi roti yang terpecah bagimu Tuhan, memberitakan Injil-Mu kepada sesama Bapa dengan kasih, dengan lembut hati, mengasihi mereka Bapa, mengajak memuliakan-Mu, menyembah-Mu dengan sepenuh hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Bapa, hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu kami semua memuliakan-Mu Allahku. Kami semua yang ngadepku ini Bapa, berkenankan mengaturkan sembah sujud kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas bimbingan-Mu Allahku. Hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu Bapa, kami bisa hidup dengan benar untuk memuliakan-Mu Allahku dengan sepenuh hatiku, mengasihi-Mu dengan segenap hatiku dan mengasihi sesama Bapa. Bersama-sama mengaturkan syukur, pujian, dan merasakan damai sukacita dalam hati kami memuliakan-Mu Bapa. Syukur atas perkenan-Mu Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat aku muliakan, aku kasih dengan sepenuh hatiku.
kami haturkan syukur terima kasih kepadamu. Kami serahkan roh jiwa raga kami beserta seluruh anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami untuk memuliakan-Mu Bapa. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu kepada kami semua supaya kami dapat hidup benar selalu memuliakan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.